Polemik antara BPR Krista Jaya dan Notaris Albert Riukore kini berlanjut dengan BPR Krista Jaya yang membeberkan bukti-bukti terkait alasan hilangnya 9 sertifikat yang ada di tangan Notaris Albert Riukore. Ditemani Komisaris Utama dan Kuasa Hukum, Direktur Utama BPR Krista Jaya menceritakan kronologis hilangnya 9 sertifikat hak milik yang menjadi jaminan antara Rahmat selaku debitur dan BPR Krista Jaya. Bermula dari kredit macet senilai 5 miliar rupiah oleh debitur Rahmat, pihak Krista Jaya menyerahkan sertifikat hak milik kepada Albert Riukore selaku notaris untuk dilakukan pengikatan APHT1 atau Akte Pemberian Hak Tanggungan. Namun faktanya notaris Albert Riukore tidak melakukan pengikatan APHT tersebut, malah dikembalikan ke debitur. Menariknya, sertifikat tersebut dipecah menjadi 18 sertifikat hak milik tanpa sepengetahuan bank. Pertama, ketika kita melakukan proses order APHT kepada notaris, biasanya itu kita harus membuat surat order APHT. Ketika kita kirimkan surat order APHT kepada notaris, notaris tidak melakukan pengikatan APHT, tetapi malah memecah sertifikat tersebut. Nah, dasar pemecahan sertifikat tersebut tanpa diketahui oleh kita sebagai pihak bank, sehingga pada saat itu setelah beberapa bulan kita cek ke notaris, baru diketahui bahwa sertifikat tersebut telah dipecah. Kita konfirmasi ke notaris, mengapa sudah dilakukan pemecahan sertifikat tersebut. Ternyata notaris bilang atas permintaan debitur, sehingga karena sudah terlanjur dipecah, kita terpaksa menyetujui pemecahan sertifikat tersebut. Nah, kesalahan kedua adalah prosedur yang tidak sesuai itu. Yang kedua adalah ketika selesai dipecah, notaris kita minta untuk melakukan pengikatan setelah pemecahan tanpa persetujuan. Tetapi notaris kembali tidak melakukan pemecahan, tidak melakukan pengikatan, malah sertifikat tersebut diserahkan kepada debitur. Dan itu semua bukti-buktinya, fakta-faktanya ada. Kita juga sudah serahkan kepada penyidik untuk memeriksa bukti-bukti tersebut, sehingga untuk proses hukum kita serahkan sepenuhnya kepada pihak Polda. Kami juga sangat yakin bahwa pihak Polda NTT bisa dan bijak dan bisa menyikapi proses hukum yang sedang berjalan ini dengan baik. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, jelas tertulis proses APHT wajib dilakukan oleh notaris. Notaris senior yang merupakan adik kandung Wali Kota Kupang tersebut diduga melanggar kewajiban utamanya sebagai notaris. Lantas, apakah notaris senior ini dapat dikenakan sanksi pidana? Mikael VK, akademisi hukum sekaligus ahli pidana menjelaskan, kasus ini muncul ketika BPR Krista Jaya mempercayakan notaris untuk melakukan APHT1. Maka ketika tidak dilakukan, terjadilah dugaan tindak pidana penggelapan. Sesuai dengan peraturan perundangan, notaris wajib untuk melakukan APHT itu. Dan oleh karena sertifikat itu telah diserahkan kepada notaris Albert Riukore sebagai notaris maupun sebagai APHT, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang PPAT, itu menyebutnya sebagai pejabat umum yang wajib melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada dia. Sehingga kemudian apabila seorang pejabat umum ini tidak melaksanakan kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain, di situ ada unsur pidananya. Karena ini terkait dengan sertifikat yang diserahkan baik-baik kepada Albert Notaris yang tidak dilakukan dan APHT1 mengakibatkan pemecahan sertifikat dan Krista Jaya mengalami kerugian. Disitulah saya menyatakan bahwa notaris yang bersangkutan diduga melanggar ketentuan pasal 374 KUHP. Karena 374 karena notaris merupakan pejabat umum. Itu pemberatan dalam tindak pidana penggelapan. Saya pikir surat keberatan dari Pak Albert itu sah-sah saja. Nanti yang menilai itu adalah aparat penegak hukum. Terkait dengan kriminalisasi, ya menurut saya tentang perbuatan penggelapan itu setelah diatur dalam KUHP 372, 373, 374 dan terkait dengan Pak Albert itu diatur dalam 374, sehingga menurut saya dari hubungan hukum antara Krista Jaya dan beliau Pak Albert, di sana ada hubungan hukum yang kemudian Pak Albert diduga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat umum, sehingga menurut saya itu tidak masuk dalam kriminalisasi tapi tindakan kriminal. Sehingga nanti pembuktiannya di hukum, saya pikir Pak Albert juga orang yang melek hukum, nanti bisa melakukan pembelaan di pengadilan. Giri Rudolf, AFB TV melaporkan.